Baik, selamat malam rekan-rekan. Saya Mariani Petabriani bersama dengan rekan saya, Ibu Diana Mariana, pada malam hari ini akan membawakan materi pelaporan korporat terkait etika dan tata kelola perusahaan. Pengertian etika. Ethics atau etika terkait dengan moral, kewajiban dan tanggung jawab dan keadilan sosial. Etika juga dapat diartikan sebagai sebuah prinsip filosofis kolektif yang mencakup konsep definisi, argumen, serta rekomendasi tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk. Teori etika membantu dalam merencanakan dan mengambil keputusan atau melakukan tindakan, terutama jika dihadapkan pada permasalahan atau konflik atau dilema etika. Permasalahan etika oleh akuntan. Permasalahan etika juga dihadapi oleh akuntan. Akuntan mungkin dihadapkan pada dilema antara pengungkapan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya dengan potensi kehilangan bonus atau penurunan harga saham perusahaan akibat pengungkapan tersebut. Berbagai kasus kecurangan pelaporan keuangan yang melibatkan profesi akuntan merupakan salah satu bukti kegagalan akuntan dalam menyelesaikan permasalahan etika yang dihadapi. Kode Etik Akuntan Indonesia. Akuntan perlu memperhatikan langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat menghadapi dilema etika. Salah satu unsur penting dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika adalah adanya panduan yang menjadi acuan, yaitu Kode Etik Profesi. Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik profesi akuntan secara internasional mengacu pada Kode Etik untuk Akuntan Profesional yang ditetapkan oleh International Ethics Standards Board of Accountants yang dibentuk oleh International Federation of Accountants. Di Indonesia sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia telah mengesahkan Kode Etik Akuntan Indonesia pada tanggal 18 November 2019 dan berlaku efektif 1 Juli 2020. Kode etik tersebut merupakan adopsi dari Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018. Kode Etik Akuntan Profesional yang diterbitkan oleh IAI terdiri dari bagian pertama yaitu kepatuhan terhadap kode etik, bagian kedua akuntan yang bekerja di bisnis, bagian ketiga akuntan yang berpraktik melayani publik, bagian 4A independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, dan bagian 4B yaitu independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Etika dalam laporan korporat. Akuntan profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan, dan yang kelima perilaku profesional. Selanjutnya, laporan korporat. Laporan korporat adalah salah satu hasil pekerjaan akuntan profesional yang bekerja di bisnis. Laporan korporat tersebut dijadikan acuan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, pemilik, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan korporat dapat menyajikan informasi keuangan atau informasi manajemen seperti laporan keuangan, diskusi dan analisa manajemen, laporan keberlanjutan, laporan tata kelola, proyeksi, dan lainnya. Laporan korporat menurut Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 200.2 bahwa akuntan profesional yang bekerja di bisnis bertanggung jawab baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan dan informasi lain yang dijadikan acuan oleh organisasi tempat akuntan tersebut bekerja dan pihak ketiga. Kemudian menurut Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 320.2 menegaskan bahwa akuntan profesional di bisnis memiliki tanggung jawab dalam menyusun atau menyetujui laporan keuangan untuk tujuan umum, harus meyakini bahwa laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Akuntan profesional di bisnis dapat menghadapi beberapa ancaman yang mempengaruhi kepatuhannya pada prinsip dasar etika. Ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi.
Contohnya, melaporkan kinerja keuangan yang tinggi agar kepentingan pribadinya dapat terpenuhi. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Contohnya yaitu melakukan review atas pekerjaan yang dilakukan oleh rekannya di unit yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, ancaman advokasi. Contohnya yaitu berupaya menyajikan informasi positif dan menyembunyikan informasi negatif dalam laporan korporat tersebut. Yang keempat yaitu ancaman kedekatan. Contohnya adalah hubungan keluarga atau kekerabatan antar akuntan. Dan yang kelima adalah ancaman intimidasi. Contohnya yaitu ancaman pemecatan. Mitigasi permasalahan etika dalam pelaporan korporat. Akuntan profesional perlu merancang dan mengevaluasi perlindungan untuk mitigasi ancaman dan solusi jika terdapat masalah etika dalam pelaporan korporat. Langkah-langkahnya diantaranya adalah akuntan profesional yang bekerja di bisnis harus menolak untuk atau tetap dikaitkan dengan informasi yang dianggap menyesatkan jika tidak mungkin mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Untuk mitigasi permasalahan yang lainnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya terkait ancaman kepentingan keuangan, beberapa contohnya yaitu 1. Kebijakan prosedur dari komite yang independen dari manajemen dalam menentukan tingkat atau bentuk remunerasi manajemen senior. Kedua, mengungkapkan semua kepentingan yang relevan dari setiap program pemberian atau perdagangan saham yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi di tempat bekerja sesuai dengan kebijakan organisasi. Untuk mitigasi terkait ancaman kepentingan keuangan, yang lainnya dapat dilihat di dalam slide. Baik, untuk selanjutnya, pengertian tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau good corporate diartikan sebagai suatu prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan disusun oleh OECD pada tahun 2015. OECD menerbitkan G20-OECD Principle of Corporate Governance. Prinsip-prinsip tata kelola OECD pertama kali disusun pada tahun 1999 dan dimutakhirkan terakhir pada tahun 2004 sebelum diterbitkan versi 2015. Prinsip tata kelola perusahaan. Berikut 6 prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama, ensuring the basis of an effective corporate governance framework. Yang kedua, the right and equitable treatment of shareholder and key owner function. Yang ketiga, the role of stakeholder in corporate governance. Yang keempat, institutional investor, stock market, and other intermediaries. Yang kelima, disclosure and transparency. Yang keenam, the responsibility of the board. Selanjutnya, prinsip tata kelola dalam pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Prinsip tata kelola dalam pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang pertama, meningkatkan nilai penyelenggaraan RUPS. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor. Yang ketiga, memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Yang keempat, kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kelima, memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang ketujuh, meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan. Yang kedelapan, meningkatkan keterbukaan informasi. Konsep dasar tata kelola pelaporan korporat. 1. Keberadaan dan kepatuhan terhadap standar atau pedoman yang berkualitas tinggi. 2. Keberadaan prosedur baku dalam melaksanakan seluruh proses terkait pelaporan korporat. Yang ketiga, penilaian terhadap resiko yang mungkin dihadapi dan pengendalian internal atas resiko tersebut.
Yang keempat, kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelaporan korporat. Yang kelima, dukungan sistem dan teknologi informasi dalam memproses data dan menghasilkan laporan. Yang keenam, keberadaan struktur organisasi dan sistem pengawasan yang melibatkan proses owner audit internal dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Asuransi Independen oleh auditor eksternal. Tanggung jawab Dewan. Dalam prinsip dasar corporate governance, Dewan memegang peranan penting dalam tata kelola perusahaan. Beberapa subprinsip dari prinsip ke-6 GCG OECD menyebutkan dengan jelas peranan-peranan Dewan dalam tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama, seluruh anggota Dewan wajib menjalankan duty of care and duty of loyalty dalam menjalankan tugas fidusianya. Yang B, Dewan memperlakukan seluruh kelompok pemegang saham secara adil, terutama ketika keputusan Dewan mungkin memberikan dampak berbeda kepada kelompok pemegang saham berbeda. Yang C, Dewan menjadi teladan penerapan standar etika yang tinggi dan senantiasa menunjukkan perhatiannya terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Yang D, Dewan menjalankan beberapa fungsi terkait aspek-aspek strategis perusahaan, tata kelola, manajemen sumber daya manusia, manajemen kunci atau puncak, termasuk aspek kinerja dan remunerasinya, organisasi Dewan, konflik kepentingan, integritas, pelaporan keuangan, serta pengungkapan dan komunikasi perusahaan. Yang E, Dewan mampu melakukan penilaian independen yang objektif. Peran direksi dalam tata kelola perusahaan. 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Salah satu kewajiban dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya. 3. Tugas dan tanggung jawab tersebut wajib dilaksanakan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Yang keempat, direksi dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan direksi wajib mengevaluasi kinerja komite tersebut. Yang kelima, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali direksi dapat membuktikan bahwa A, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, B, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. C, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian. D, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Peran Dewan dalam tata kelola perusahaan, khususnya pelaporan keuangan. 1. Dewan memastikan terdapat pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terkait pelaporan keuangan. 2. Dewan memastikan bahwa manajemen telah memiliki sistem atau mekanisme pengawasan yang memadai. 3. Dewan memastikan terdapat jalur komunikasi langsung antara audit internal dengan Dewan atau organ pendukung Dewan seperti Komite Audit. 4. Dewan dibantu organ pendukung Komite Audit melakukan review atas kebijakan akuntansi perusahaan yang menjadi dasar pelaporan keuangan. Yang kelima, Dewan memastikan bahwa perusahaan telah memiliki dan melaksanakan pengendalian internal kode etik serta program kepatuhan secara efektif. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang berhubungan dengan tata kelola pelaporan korporat, khususnya pelaporan keuangan. 1. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor.
internal dan mengawasi tindak lanjut oleh direksi atas semua temuan auditor internal. Keempat, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, terdapat tugas dan tanggung jawab komite audit terkait manajemen risiko, serta benturan kepentingan yang mungkin berdampak terhadap pelaporan keuangan. Pengungkapan dan transparansi. Secara teoritis, pengungkapan dan transparansi bermanfaat untuk menurunkan informasi asimetris antara pengurus perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Penurunan informasi asimetris tersebut terjadi karena pengungkapan dan transparansi mendorong informasi yang tadinya hanya dimiliki dan diketahui oleh pengurus atau manajemen perusahaan menjadi diketahui oleh publik. Pedoman pokok pelaksanaan asas transparansi. Prinsip transparansi pada pedoman umum GCG Indonesia kurang lebih mengandung makna yang sama dengan prinsip pengungkapan dan transparansi GCG OECD. Pedoman umum GCG Indonesia menjelaskan pedoman pokok pelaksanaan asas transparansi sebagai berikut. 1. Penyedia secara tepat, memadai, jelas, dan diperbaharui serta oleh pemain kepentingan sesuai dengan. Yang kedua, informasi harus diungkapkan tetapi tidak terbatas pada visi misi, sasaran usaha dan strategis perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus pemegang saham, pengendali kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal sistem, dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Keempat, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip pengungkapan dan transparansi. Untuk perseroan terbatas, penyampaian laporan tahunan kepada RUPS harus memuat sekurang-kurangnya 1. Laporan keuangan, 2. Laporan mengenai kegiatan perseroan, 3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru. 6. Nama-nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. 7. Gaji tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru. Penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tata kelola pada laporan tahunan perusahaan terbuka. Penerapan atas rekomendasi dan pedoman tata kelola pada laporan tahunan perusahaan terbuka. Pengungkapan tersebut paling sedikit memuat sebagai berikut. 1. Pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi pedoman tata kelola perusahaan. 2. Penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang paling sedikit memuat A. Alasan belum diterapkannya dan alternatif pelaksanaannya jika ada. Evaluasi mekanisme tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mengandung unsur struktur dan mekanisme. Struktur dan mekanisme dapat berubah karena adanya perubahan pada proses bisnis internal dan atau perubahan pada faktor eksternal organisasi. Dalam dokumen prinsip GCG, OECD juga menyebutkan perlunya review terhadap kerangka kerja tata kelola perusahaan dan mungkin perlu penyesuaian jika diperlukan. Hal ini disebabkan karena adanya akumulasi pengalaman dan perubahan lingkungan bisnis. Kebutuhan untuk melakukan evaluasi mekanisme tata kelola perusahaan juga disebutkan dalam Pedoman Umum GCG Indonesia.
Metode evaluasi mekanisme tata kelola perusahaan dapat dilakukan dengan cara evaluasi dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau menggunakan pihak independen. Evaluasi dapat dilakukan secara self-assessment oleh masing-masing organ atau dilakukan oleh organ lain. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh beberapa metode dengan menggunakan instrumen penilaian seperti review dokumen, dokumen publik atau internal perusahaan, checklist, self-assessment, kuesioner, observasi, dan atau wawancara dengan memperhatikan unsur waktu dan biaya. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.